الحمد لله الذي جعل القربان سبيلا إلى تزكية النفوس وجعل العطاء عنوانا لصدق الإيمان نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari yang penuh barokah ini, khatib mengajak kepada diri pribadi dan kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Seraya merenungkan satu pertanyaan yang sangat mendasar pada diri kita, yaitu apakah ibadah yang sudah kita laksanakan benar-benar mampu melahirkan kepedulian sosial atau belum. Al-Quran memberikan jawaban yang sangat tegas melalui dua surah yang sangat pendek yang barangkali sudah kita hafal sejak titik itu. Namun para hadirin jarang sekali kita menggali maknanya secara mendalam. Dua surah itu adalah surah Al-Ma'un dan surah Al-Kautsar. Pada surah Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah engkau tahu atau apakah engkau pernah mengamati orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang demikian itu adalah orang-orang yang berkeras hati menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mau menganjurkan agar memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Fawailul lil musalli, maka celakalah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka disertai dengan kelalaian. Alladzina hum yura'un, dan juga orang-orang yang mereka itu selalu berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk memberi pertolongan dengan sesuatu yang berguna.
Masyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa ciri utama rusaknya agama seseorang bukan hanya terletak pada ibadah ritualnya saja, tetapi rusaknya agama seseorang itu bisa terlihat dari rusaknya kepedulian terhadap lingkungan sosial. Apa ciri pendusta menurut Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Quran surah Al-Maun? Yang pertama, keras hati dan menghardik anak yatim. Ciri yang kedua adalah tidak pernah peduli kepada fakir miskin. Ciri yang ketiga, lalai dalam mengerjakan sholat. Kalau kita perhatikan, Allah tidak menggunakan kata min tetapi an. Alladzina hum an sholatihim, bukan min sholatihim. Maksudnya adalah orang yang an sholatihim sahun, sama sekali di dalam sholatnya tidak sedikit pun ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina hum yura'un. Ciri yang keempat adalah riya, ingin segala apa yang dia lakukan terekspos kepada manusia, terlihat oleh pandangan manusia. Dan ciri yang terakhir bagi orang yang terindikasi mendustakan agama adalah bakhil wa yamna'unal ma'. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seseorang bisa saja ia mendirikan sholat, tetapi masih disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pendusta jika ia kehilangan kepedulian terhadap sosial. Dan kelima ciri pendusta agama ini, jika tidak segera disadari sebagai sebuah penyakit, lama-kelamaan penyakit ini akan kronis sampai pada stadium akhir yang sulit sekali diobati. Oleh karena itu, persis Allah meletakkan solusi dari penyakit yang diderita oleh orang-orang yang mendustakan agama ini. Langsung Allah posisikan setelah surah Al-Ma'un, yaitu surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini jawaban atau solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang sadar, oh ternyata saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya kami a'tainaka, telah memberimu Muhammad. Sekaligus ayat ini hitopnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan redaksi fi'il madhi yang berarti perbuatan ini sudah Allah lakukan. Sekaligus memiliki faidah makna bahwa ini adalah janji yang pasti Allah tunaikan untuk kita.
Apa yang Allah berikan bagi Nabi Muhammad dan umatnya? Al-Kautsar. Makna Al-Kautsar ini para hadirin, ketika kita baca kitab-kitab tafsir, kurang lebih ada 26 makna yang tentunya tidak mungkin kita ulas di kesempatan yang cukup singkat. Artinya Al-Kautsar ini adalah sighah mubalaghah dari Al-Katsir, yaitu ekspresi ungkapan Allah Subhanahu wa taala yang mubalaghah, yang hiperbolik untuk menunjukkan kepada sesuatu yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang sangat banyak. Lalu apa yang kita lakukan sebagai wujud syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa taala itu? Masih kurang banyakkah sehingga muncul sifat bakhil dalam diri kita? Yang sifat bakhil ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bibit dari sifat kikir, asal muasal dari sifat pelit, yang itu juga belum ditemukan obatnya oleh manusia. Kalau kita ingin menyembuhkan penyakit ini, Allah mengawali solusinya dengan mengingatkan kita bahwa kita ini sesungguhnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang sangat banyak sekali. Pada ayat ini juga menggunakan uslub taukid, menggunakan redaksi penguatan. Kenapa? Karena ternyata manusia masih saja ada yang tidak percaya bahwa Allah itu telah memberikan sesuatu yang banyak. Kemudian Allah juga menggunakan a'taina, bukan ataina. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ini ada sebuah rahasia besar di dalamnya, bahwa apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang oleh para ahli tafsir Al-Kautsar itu dimaknai dengan 26 makna lebih. Tapi itu belum ada apa-apanya ketimbang keagungan dari Nabi Muhammad SAW. Pemberian Allah yang sangat banyak itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi yang membawa rahmat bagi seluruh semesta alam, dan kita tidak pernah sekalipun memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Tahu-tahu kita dilahirkan ke dunia ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, kalau kita boleh simpulkan sementara, apa yang sudah kita terima sejak lahir sampai usia detik ini, tidak ada bandingnya apa-apa ketimbang dengan dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa wujud syukur kita? Allah melanjutkan ayatnya, fasolli, bukan fasyukur. Maka dirikanlah sholat. Yang sholat ini sebagai wujud ekspresi syukur kita atas pemberian yang sangat besar itu. Tidak hanya cukup bersyukur dengan lisan, tapi hendaknya sholat kita itu kita lakukan dengan ikhlas semata-mata, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena ingin dinilai oleh manusia.
Maka solusi kedua bagi orang yang lalai dalam sholatnya, itu menunjukkan bahwa orang itu melaksanakan sholat belum karena adanya dorongan syukur dari dalam diri. Sholat hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Sholat yang model begini ini sering terjebak kepada kelalaian para hadirin. Lalu bagaimana solusi bagi orang yang alladzina hum yura'un, orang yang selalu riya dalam hidupnya? Maka jangan hanya cukup sholat, tapi lakukan segala aktivitas ini li-rabbik, karena untuk Tuhanmu. Ini adalah solusi bagi orang yang merasa dirinya masih belum melaksanakan segala aktivitas ibadahnya hanya semata-mata karena ridho Allah Subhanahu. Lalu para hadirin yang dimuliakan Allah, solusi terakhir, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un, sudah diberi solusinya, wa yamna'unal ma'un. Orang yang enggan memberi dengan sesuatu yang berguna alias bakhil, maka solusi dari Allah adalah wanha, berkurbanlah. Masyiral muslimin rahimakumullah. 5 jenis penyakit dan 5 solusi ini, kalau kita sandingkan, keduanya adalah sesuatu yang tanakul, sesuatu yang bertolak belakang. Tidak mungkin dua-duanya ada pada pribadi seseorang, dan tidak mungkin kedua-duanya hilang pada pribadi seseorang. Salah satunya pasti ada. Jika seseorang itu tidak bakhil, pasti dia senang memberi, senang berbagi, dan mau berkorban. Kalau tidak ada karakter itu, maka yang muncul adalah bakhil. Kalau orang ini lalai dalam sholatnya, sering tidak khusyuk, maka tidak mungkin di saat yang sama kelalaian itu muncul bersama kekhusyukan. Dan jika orang ini riya, maka tidak mungkin riya ini muncul bersamaan dengan sifat ikhlas. Karena ini adalah sifat yang berkebalikan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Disinilah letak hubungan kuat antara 2 surah di dalam Al-Ma'un dan Al-Kautsar. Al-Ma'un mendiagnosa penyakit hati yang menjangkiti orang yang beriman, sedangkan Al-Kautsar adalah resep penyembuhan. Jemaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, ibadah kurban yang sebentar lagi akan kita laksanakan bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurban saja, akan tetapi kurban itu juga media sarana bagi kita untuk latihan menumbuhkan jiwa ikhlas, latihan untuk menumbuhkan sifat empati, latihan untuk menghilangkan sifat-sifat bakhil. Dan sebagai bukti nyata bahwa kita ini adalah golongan orang yang beriman dan bertakwa. Oleh karena itu Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging dan darah itu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang ada pada dada kalian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang diberi rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala
hati kita diberikan hidayah sehingga terdorong untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang kurban itu sesungguhnya dalam rangka untuk membersihkan diri kita dari sifat bakhil dan menumbuhkan sifat kepedulian kepada sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita ambil pelajaran penting bahwa yang pertama, agama yang kita peluk, yang kita anut ini harus melahirkan kepedulian sosial. Jangan sampai kita rajin ibadah tetapi tidak sama sekali peduli kepada sesama, tetangga, saudara-saudara muslim yang kita baik yang dekat maupun yang jauh. Yang kedua, ibadah kurban itu adalah terapi bagi diri kita dari sifat-sifat kebakhilan. Sesungguhnya orang yang berkurban itu adalah orang yang sedang melawan egonya. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kurban itu adalah bukti atas rasa keikhlasan kita dalam mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar tradisi tahunan, tetapi di dalamnya ada manifestasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memelihara kita dari sifat bakhil, melindungi kita agar tetap dalam keimanan dan ketakwaan. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih qulubana wa tahhir niyatina waj'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma arzuqna al ikhlasa fis shalah wal karama fil 'ata was sidqa fil iman. Allahumma ja'alna min ahlil qurban wa taqabbal minna ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.